Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel YouTube Dewi Ummu Aisyah. Kali ini saya akan sharing tentang angan-angan orang yang telah meninggal dunia. Jadi hal-hal apa saja yang diidam-idamkan, yang diangan-angankan oleh orang yang telah meninggalkan dunia ini. Nah, jadi orangnya di sini dibagi menjadi dua ya Ummah ya. Karena jenis orang yang meninggal sendiri ada yang dalam keadaan husnul khotimah dan ada yang dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi angan orang-orang di sini dibagi menjadi orang yang soleh dan ada juga angan-angan orang yang toleh. Jadi toleh itu adalah kebalikan dari orang yang soleh ini tadi. Yang pertama adalah angan-angan orang yang soleh. Nah, jadi yang meninggal ini, yang wafat ini adalah orang yang soleh ya Ummah ya. Jadi hal apa yang diangan-angankan oleh orang yang meninggal ini sedangkan dia semasa hidupnya sebenarnya adalah orang yang soleh. Yang pertama, hal yang diangan-angankannya adalah ingin jenazahnya segera dikuburkan. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, jika jenazah diletakkan dan dibawa oleh orang-orang di atas pundak mereka, kalau dia orang soleh, jenazah itu akan mengatakan, segerakan aku, segerakan aku. Dan kalau bukan orang yang soleh, dia akan berkata, celaka, kemana mereka akan membawanya? Suara itu terdengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Andai manusia mendengarnya, pasti dia akan pingsan. Nah, itu ya Ummah ya. Jadi yang pertama yang diangan-angankan oleh orang yang soleh tadi, semasa hidupnya dia adalah orang yang soleh, maka dia akan berangan-angan saat dia meninggal, dia ingin jenazahnya itu segera dikuburkan. Nah, kemudian yang kedua yang diangan-angankannya adalah ingin kiamat segera tiba. Dalam sebuah hadis yang panjang disebutkan bahwa setelah manusia dicabut nyawanya dan ditanyai di dalam kubur dan diperlihatkan tempatnya kelak, orang yang solih akan berkata, yang artinya, wahai Robku, segerakanlah hari kiamat agar aku bisa pulang ke keluarga dan hartaku. Tapi jika dia orang yang solih atau pendosa, dia akan berkata, duhai Robku, jangan tegakkan hari kiamat. Ini disabdakan Rasulullah di dalam hadis riwayat Ahmad, dinilai sahih oleh Imam Albani dalam Sahihul Jami'. Nah, jadi Ummah ya, orang yang meninggal sedangkan dia semasa hidupnya adalah orang yang soleh itu, setelah mereka dikuburkan, mereka ingin agar kiamat itu disegerakan. Nah, yang ketiga, ingin kembali ke keluarganya. Nah, jadi mereka berangan-angan ingin kembali ke keluarganya ya Ummah ya. Di dalam Quran surah Yasin ayat 26 sampai 27 Allah berfirman yang artinya, dikatakan kepadanya, masuklah ke jannah. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Robku memberikan ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Nah, jadi mereka ingin kembali ke keluarganya itu maksudnya di sini adalah sekiranya kaumku mengetahui maksudnya. Jadi mereka ingin kaumku, keluarganya itu mengetahui apa yang telah menyebabkan Allah itu memberikan ampun kepadanya, mengampuni dosa-dosanya. Jadi dia ingin sekali memberitahukan kepada keluarganya, inilah yang dilakukannya, maka lakukanlah hal itu. Karena saat ini seperti yang kita tahu, begitu banyak orang yang lalai, orang yang lebih mencintai dunia dan lalai dengan kehidupan akhirat. Mereka lalai untuk mengharapkan ampunan Allah itu tadi. Nah, yang keempat yang diangan-angankan oleh mereka adalah ingin kembali ke dunia dan berjihad lagi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada di antara orang yang masuk jannah yang senang kembali ke dunia, sedang di dunia dia tidak punya apa-apa selain orang yang mati syahid. Dia berangan, andai bisa kembali ke dunia lalu terbunuh lagi 10 kali karena melihat kemuliaan dalam mati syahid. Masya Allah ya Ummah ya. Jadi padahal dia semasa hidup di dunia adalah orang yang soleh seperti itu. Tapi dia tetap ingin kembali ke dunia, tapi kembali ke dunianya itu bukan tidak mempunyai atau tidak melakukan apa-apa, tapi yang dia inginkan adalah kembali ke dunia
dan kembali terbunuh 10 kali lagi, dan terbunuhnya itu bukan terbunuh yang sia-sia seperti itu, tapi maksudnya adalah orang yang mati syahid. Jadi dia syahid ya Ummah ya. Nah, sedangkan syahid ini sendiri, Rasulullah kan bersabda di dalam sebuah hadis yang mengatakan bahwa penghulu syuhada itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah. Hamzah bin Abdul Muthalib, dan orang yang mengoreksi penguasa, orang yang berdakwah di depan penguasa, kemudian dia terbunuh oleh penguasa tersebut. Nah, jadi kita berdakwah, kita beramar ma'ruf nahi mungkar, itu juga termasuk ke dalam jihad ya Ummah ya. Jadi bahkan Rasulullah mengatakan bahwa penghulu syahada adalah Hamzah. Penghulu itu kan berarti apa ya, ketuanya gitulah, seperti penghulu syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah yang syahid di perang Uhud ya. Kemudian adalah orang yang dia beramar ma'ruf kepada penguasa lalu dia terbunuh. Nah, karena dia berdakwah, karena dia mengoreksi kesalahan si penguasa ini membunuhnya gitu, karena amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan olehnya tadi, dan dia dinilai sebagai mati syahid, dia telah melakukan jihad dalam hal ini. Nah, jadi insya Allah dengan kita terus untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, terus untuk berdakwah, terus untuk menasehati, mudah-mudahan jika kita Allah panggil dalam keadaan demikian, dalam keadaan kita sedang berdakwah, sedang menasehati, sedang beramar ma'ruf nahi mungkar, mudah-mudahan kita tergolong kepada orang yang mati syahid ini Ummah ya, amin ya rabbal alamin. Nah, itu angan-angan orang yang soleh. Kemudian selanjutnya adalah angan-angan orang yang tolih atau pendosa. Apa yang mereka angan-angankan? Yang pertama, ingin menunaikan sholat walau 2 rakaat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah lewat di samping kuburan dan bertanya, siapa yang dikubur ini? Orang-orang menjawab, Fulan. Beliau bersabda, sholat 2 rakaat lebih, dia penghuni kuburan. Sholat 2 rakaat lebih dia penghuni kuburan sukai daripada dunia yang kalian miliki. Hadis riwayat At-Tabrani, dinilai sahih oleh Imam Albani dalam At-Targhib wa Tarhib. Nah, jadi Ummah ya, orang yang meninggal gitu dan dia semasa hidupnya adalah orang yang tolih atau orang yang pendosa, maka kembali ke dunia dan melaksanakan sholat walau hanya 2 rakaat itu lebih mereka sukai, lebih mereka pilih dibandingkan dunia yang saat ini kita miliki. Sedangkan saat ini begitu banyak faktanya, kita lihat begitu banyak orang yang dilalaikan oleh dunia gitu. Mereka lalai terhadap akhirat dan mereka dilalaikan oleh dunia, padahal dunia yang saat ini kita miliki, apapun yang kita miliki di dunia saat ini itu tidaklah lebih kita sukai dibanding sholat 2 rakaat nanti Ummah ya. Jadi kita sangat mengharapkan sholat tersebut kembali bisa kita laksanakan walaupun hanya 2 rakaat. Nah, saking berharganya sholat itu. Jadi bayangkan kalau misalnya saat kita masih diberi Allah waktu, tapi kita menyia-nyiakannya misalnya, bahkan kita masih meninggalkan sholat. Semoga kita senantiasa diberikan Allah keistiqomahan untuk terus melaksanakan sholat hingga akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Nah, yang kedua yang mereka inginkan adalah ingin bersedekah. Di dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 10 Allah berfirman yang artinya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Masya Allah ya Ummah ya. Jadi mereka ingin kembali ke dunia itu untuk bersedekah gitu. Dan sedekah ini tidak hanya berupa uang ya Ummah ya. Jadi jangan kita kira kalau misalnya kita adalah orang yang saat ini apalagi di masa pandemi ini misalnya kita kesulitan dalam hal ekonomi, dalam hal uang itu tadi, maka jangan dikira kita tidak bisa bersedekah. Sedekah itu bahkan kalimat yang baik itu termasuk sedekah ya Ummah ya. Jadi kita menasehati, kita beramar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk sedekah. Nah, kemudian yang ketiga yang mereka angan-angankan adalah ingin beramal soleh. Di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 Allah berfirman yang artinya,
Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Robku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang solih terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Subhanallah ya ummah ya, jadi ingin sekali mereka itu kembali ke dunia untuk melakukan amal yang solih. Kemudian yang keempat yang mereka angan-angankan adalah ingin siksanya diringankan barang sekejap. Dalam Quran surah Ghafir ayat 49 Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang berada dalam nar berkata kepada penjaga-penjaga nar Jahannam, "Mohonkanlah pada Rabbmu supaya dia meringankan azab dari kami barang sehari." Subhanallah ya ummah ya, begitu dahsyatnya gitu azab di sana nanti di hari kiamat itu nanti, begitu dahsyatnya azab sehingga mereka ingin sekali azab itu diringankan barang sehari saja, seperti itu. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang soleh ya ummah ya, bukan termasuk orang-orang yang toleh, sehingga kita dijauhkan dari azab ini tadi. Nah, itu ummah ya yang mau saya sharekan, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.